Mereka adalah orang Bani Israel yang mengharapkan bahwa delegasi yang menjadi khatamun Nabi itu adalah orang Bani Israel, gitu. Karena mereka mengandalkan nasabnya bagus, kami ini punya nasab nabi begitu. Sementara Nabi Muhammad orang Makkah, dilahirkan di Makkah, dan kita tahu Makkah ini kan jahiliyah. Kalau kita cermati, kenapa Nabi Muhammad ini menjadi delegasi Allah yang khatamun nabiyyin, ini kita mencerdaskan kepada kita. Ini adalah membantah keras kepada Bani Israel yang sombong-sombong, orang Yahudi yang sombong, bahwa Mustafa pilihan Allah itu tidak harus dari orang-orang yang punya nasab yang bagus. Begitu. Nah, ini kalau kita lebih bongkar lagi, kerucut lagi, makanya di dalam berjanji ada kan nasabung tahsibul aula bihulan, itu nanti kita bahas. Dan kebiasaannya Yahudi begitu, gak pantas kamu itu jadi utusan Allah. Kamu siapa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan begitu. Sementara kami ini punya nenek moyang yang hebat-hebat. Itu tradisinya Yahudi Bani Israel. Makanya ada di kita kan, gak bisa ente masuk surga kalau tidak mencintai Habib, kan begitu bahasanya. Nah, ini kan doktrin, dan itu doktrinnya Bani Israel. Naudzubillahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Di bulan Maulid Nabi ini kita akan diingatkan betapa beratnya perjuangan Kanjeng Nabi. Walaupun di sisi lain banyak orang yang menyampaikan bahwa Maulid adalah bulan yang istimewa, bulan di mana delegasi Allah khatamun nabiyyin yang dilahirkan oleh Allah. Tapi di balik itu justru ini adalah tantangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, kita tahu ketika lahirnya Kanjeng Nabi saja, rombongan dari Raja Abrahah yang dari suku Yaman itu ingin menghancurkan Ka'bah, walaupun Allah memberikan pertolongan. Itu sudah, kalau di Sunda itu kila-kila, artinya berarti perjuangan Nabi Muhammad ini gak main-main. Lahir aja sudah ada penyerangan, kan begitu, dari Yaman. Dan yang kedua, ini problemnya baginda Nabi itu ketika beliau memaklumatkan diri sebagai Nabi, itu orang yang paling menentang atau menolak pertama kali itu orang Yahudi, Pak. Ini sebenarnya saya kalau mau baca berjanji nanti kita sedikit-sedikit ya, ini mengutip lah sedikit-sedikit. Makanya kenapa ulama-ulama kita ini untuk mawadih, pujian-pujian yang paling sempurna itu adanya di berjanji, Pak. Walaupun sekarang itu ada Maulid Tiba, ada Simtud Duror yang masih junior-junior. Makanya kalau kiai-kiai sepuh sampai dini hari, contoh seperti Abu Yamu tadi, beberapa ulama sepuh lah, walaupun sudah muncul Simtud Duror, Maulid Tiba, tapi beliau tidak akan pernah meninggalkan berjanji. Karena berjanji ini sangat komplit dalam pujian, perjuangan Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar pujian-pujian, tapi perjuangan Kanjeng Nabi. Saya ulangi, problem yang paling berat bagi Nabi itu adalah ketika Kanjeng Nabi memaklumatkan dirinya sebagai Nabi. Itu yang menolak pertama kali ada Yahudi. Loh, emang boleh untuk memaklumatkan? Boleh, kalau Nabi itu wajib. Beda dengan wali, Pak. Lek ngaku wali gak boleh memaklumatkan diri sebagai wali. Kalau Nabi itu memang diharuskan memaklumatkan sebagai Rasul, sebagai delegasi Allah. Ketika Kanjeng Nabi memaklumatkan dirinya sebagai Nabi, menyampaikan kepada umat, kelompok yang pertama kali menolak nubuahnya Kanjeng Nabi adalah orang Yahudi. Alasannya apa? Jelas, kalau kita buka dalam beberapa keterangan, orang-orang Yahudi ini kan terlahir dari Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, kan begitu. Artinya dari Bani Israel. Mereka adalah orang Bani Israel yang mengharapkan bahwa delegasi yang menjadi khatamun Nabi itu adalah orang Bani Israel, gitu. Karena mereka mengandalkan nasabnya bagus, kami ini punya nasab nabi begitu. Sementara Nabi Muhammad orang Makkah, dilahirkan di Makkah, dan kita tahu Makkah ini kan jahiliyah, wong bodoh, Pak.
Ya ngapunten, artinya ini secara tercatat dalam sejarah. Dan Nabi Muhammad itu dianggap adalah putra dari orang-orang yang memang tidak masyhur dari kenabian, walaupun Nabi Muhammad sisanya nanti nyampai juga kepada Nabi Ibrahim melalui Ismail. Beda dengan Bani Israel. Nah, orang Bani Israel menolak keras ketika Nabi memaklumatkan diri sebagai nubuah, karena mereka andalanya begitu. Kami ini Bani Israel. Yahudi itu kan dari Yahuda, putranya Ishak. Yahuda bin Ishak, kemudian putranya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, itu andalannya mereka orang Yahudi. Kalau kita cermati, kenapa Nabi Muhammad ini menjadi delegasi Allah yang khatamun nabiyyin? Ini kita mencerdaskan kepada kita. Ini adalah membantah keras kepada Bani Israel yang sombong-sombong, orang Yahudi yang sombong, bahwa Mustafa pilihan Allah itu tidak harus dari orang-orang yang punya nasab yang bagus. Begitu. Nah, ini kalau kita lebih bongkar lagi, kerucut lagi, makanya di dalam berjanji ada kan nasabung tahsibul aula bihulan, itu nanti kita bahas. Dan kebiasaannya Yahudi begitu, gak pantas kamu itu jadi utusan Allah. Kamu siapa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan begitu. Sementara kami ini punya nenek moyang yang hebat-hebat. Itu tradisinya Yahudi Bani Israel. Lah sekarang di zaman modern apakah mau seperti itu? Kan begitu. Ingat ya, jadi orang yang pertama kali menolak ketika Nabi Muhammad memaklumatkan diri sebagai nabi, yang pertama kali menolak adalah orang Yahudi. Alasannya karena bagi orang Yahudi yang pantas menjadi khatamun nabiyyin, yang pantas menjadi seorang nabi itu adalah dari kelompok kami Bani Israel, yang cerdas-cerdas, yang punya keturunan, yang punya nenek moyang yang hebat. Oh, dari dulu Pak. Jadi kalau kita mau bongkar-bongkaran, makanya sobat berjanji itu harus dikupas orang-orang itu. Dari dulu masalah nasab itu. Nah, ini kita itu banyak transformasi. Ngapunten ketika ada orang mengatakan Yahudi, ya bisa saja. Mau secara genetikanya itu Yahudi ataupun tradisinya, karakteristiknya, sifatnya yang melekat seperti itu, kan begitu. Makanya ada di kita kan, gak bisa ente masuk surga kalau tidak mencintai Habib, kan begitu bahasanya. Nah, ini kan doktrin, dan itu doktrinnya Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.